Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Nurhaidi, NPM 172 dari kelas F, akan mempraktikkan bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS, mulai dari uji validitas dan reliabilitas sampai dengan analisis regresi berganda. Pada uji validitas, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu masukkan data yang sudah kita siapkan, seperti ini. Lalu klik Analyze, Correlate, Bivariate, masukkan item dan total score ke dalam variabel, klik OK. Lalu lanjutkan dengan langkah-langkah yang sama pada item dan total score yang tersisa. Pada uji reliabilitas, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Lalu masukkan itemnya saja, beri nama variabelnya. Klik OK. Lalu lanjutkan dengan langkah-langkah yang sama pada item yang tersisa. Berikut adalah hasil dari uji validitas dan reliabilitas menggunakan data tersebut. Uji validitas pada variabel online customer view X1. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa variabel X1 valid karena korelasi atau hubungan antara item dan total score. Hal tersebut dapat dilihat dari percent correlation lebih dari 0,3 dan signifikansi kurang dari 0,05. Uji validitas pada variabel keamanan X2. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa variabel X2 valid karena korelasi atau hubungan antara item dan total score. Hal tersebut dapat dilihat dari percent correlation lebih dari 0,3 dan signifikansi kurang dari 0,05. Uji validitas pada variabel kepercayaan X3. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa variabel X3 valid karena korelasi atau hubungan antara item dan total score. Hal tersebut dapat dilihat dari percent correlation lebih dari 0,3 dan signifikansi kurang dari 0,05. Uji validitas pada variabel keputusan pembelian Y. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa variabel X, variabel Y valid karena korelasi atau hubungan antara item dan total score. Hal tersebut dapat dilihat dari percent correlation lebih dari 0,3 dan signifikansi kurang dari 0,05. Uji reliabilitas variabel online customer view X1 dapat dikatakan reliable karena memiliki nilai kelompok alpha lebih dari 0,7. Uji reliabilitas variabel keamanan X2 juga dikatakan reliable karena nilai kelompok alfanya lebih dari 0,7. Uji reliabilitas pada variabel kepercayaan X3 juga dikatakan reliable karena memiliki nilai kelompok alfa lebih dari 0,7. Begitupun juga dengan uji reliabilitas pada variabel keputusan pembelian dikatakan reliable karena memiliki nilai kelompok alfa lebih dari 0,7. Pada uji asumsifikasi digunakan untuk mengetahui uji normalitas, uji heterogeneisitas, uji integritas, dan juga uji autokorelasi. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu klik Analyze, Prediction, Linear, lalu masukkan variabel independen dan determinan. Pada statistik, centang koordinasi yang mestinya. Untuk dekonversinya tidak usah karena data menggunakan abstraction. Lalu continue. Pada plot, masukkan spread, dx, dan receipt project. Lalu centang histogram dan juga nama total titiknya. Klik continue. Lalu klik OK. Berikut adalah hasil dari asumsifikasi. Yang pertama ada uji normalitas. Nah, dapat dilihat grafik ini berbentuk lonceng. Jadi dapat dikatakan bahwa persamaan regresi memenuhi asumsi normalitas. Lalu dapat dilihat juga dari plotnya. Nah, berdasarkan bentuk plot tersebut, dapat dikatakan bahwa masih diragukan apakah lolos atau tidak uji normalitasnya karena ada yang terlempar dari garis. Nah, untuk memastikan bahwa data tersebut tidak teruji secara normal, maka harus dilakukan uji konvergen. Lalu selanjutnya ada uji heterogeneisitas. Dapat dilihat dari scatter plotnya. Nah, berdasarkan pola scatter plot tersebut yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dipastikan akan terbebas dari heterogeneisitas. Walaupun untuk memastikan lagi, bisa dilakukan dengan uji dasar. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Dapat dilihat berdasarkan tabel ini.
dari uji multikolinialitas adalah nilai BIF harus kurang dari 3 dan toleransinya harus lebih dari 0,1. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa variabel online customer itu bebas dari multikolinialitas karena BIF kurang dari 3 dan toleransinya lebih dari 0,1. Sedangkan untuk variabel keamanan dan kepercayaan terhadap multikolinialitas karena nilai BIF-nya lebih dari 3. Nah, untuk benar-benar memastikan bahwa data teruji secara normal dan juga terbebas dari heterogeneisitas, maka bisa digunakan uji Kolmogorov dan juga Kretzer. Nah, ada pun langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu pertama, masukkan data yang telah dipersiapkan, lalu klik Analyze, Regression, Linear, lalu masukkan variabel independen dan dependennya. Nah, pada Save, centang Unstandardized, lalu Continue. Klik OK. Nah, setelah itu akan muncul nilai residualnya seperti ini. Lalu klik Analyze, Descriptive Statistic, Export. Lalu pindahkan Unstandardized ke Dependent. Pada plot, centang histogram dan normality plot. Lalu Continue, klik OK. Setelah itu, klik Transform, Config Variable, pada Function Group, klik All, lalu pilih ABS, masukkan ke atas, lalu masukkan Unstandardized ke Numeric Expression. Setelah itu, pada tabel variabel, ketikkan namanya ABS versi 2, lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul ABS versi 2 nya. Lalu klik Analyze, Regression, Linear, masukkan variabel independen, reset ini, masukkan variabel independen, lalu masukkan ABS residual ke dependent. Klik OK. Itu adalah hasil dari uji normalitas dan juga uji heterogeneisitas menggunakan uji Kolmogorov dan uji Kretzer. Pada uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov didapatkan hasil seperti tabel ini. Nah, pada tabel tersebut dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal karena nilai Kolmogorov-Smirnovnya lebih dari 0,05 dan nilai Sapir-Wheel-nya lebih dari 0,05. Lalu pada uji heterogeneisitas menggunakan uji Kretzer didapatkan hasil ini. Nah, berdasarkan dua tabel ini dapat dikatakan bahwa data tidak ada gejala heterogeneisitas karena masing-masing variabel independennya tidak berpengaruh terhadap absolut residual dengan sigma lebih dari 0,05 baik di uji F maupun uji T. Pada analisis regresi berganda, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, masukkan data yang telah dipersiapkan, lalu klik Analyze, Regression, Linear, lalu masukkan variabel independen dan dependennya. Lalu klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari analisis regresi berganda. Ada pun 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu koefisien determinasi. Nah, bisa dilihat pada tabel ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa R-square menunjukkan bahwa variabel independen berupa angka customer value, keamanan, dan kepercayaan mampu menjelaskan variabel independen keputusan pemilihan sebesar 0,806 atau 80,8%. Jadi, sisanya sebesar 0,192 atau 19,2% menjelaskan variabel lain di luar variabel independen yang dimiliki. Lalu, yang kedua ada uji F atau pengaruh secara simultan. Bisa dilihat pada tabel. Nah, pada tabel tersebut dapat dikatakan bahwa variabel independen, online customer value, keamanan, dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap variabel independen keputusan pemilihan karena sigma kurang dari 0,05. Lalu yang ketiga uji T. Nah, bisa dilihat pada tabel ini. Nah, pada tabel tersebut dapat dikatakan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan pemilihan karena sigma kurang dari 0,05. Sedangkan variabel online customer review dan keamanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan pemilihan karena sigma lebih dari 0,05. Jadi, persamaan regresi yang didapat adalah